Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 683. Putra Naga. Pupil mata Yung Xiao menyempit. Ia melebarkan kedua pedangnya seperti sepasang sayap dan menuangkan kekuatan besar ke dalamnya. Kepingan salju mulai turun dari udara hingga tak lama kemudian, langit tampak seperti hamparan putih luas. Apa yang terjadi? Apa dia berniat menerima tombak itu secara langsung? Semua orang terlihat terkejut. Cahaya tombak dari tombak surgawi sudah hampir mencapai dadanya, tapi Yung Xiao tampak tak peduli. Ia tetap menutup mata sambil menyatukan pedang Qi di antara kedua pedangnya. Mata Xiang Zi pun menyipit dan perasaan diremehkan mulai memenuhi dadanya. Ia mendengus dingin dan berkata, "Kau benar-benar cari mati." Sish! Cahaya tombak menembus dada Yung Xiao tanpa hambatan, lalu keluar dari punggungnya dan menembus udara. Ekspresi Xiang Zi langsung berubah drastis. Ia berteriak kaget, "Tidak beres." Begitu cahaya tombak menembus tubuh Yung Xiao, sosoknya berubah menjadi petir biru yang melesat cepat ke arah tombak. Dua pedang bintang dingin surga utara melepaskan hawa dingin yang sangat menusuk, seperti dua bilah tajam yang mengiris daging. Bahkan sebelum pedang Qi menyentuh tubuh, udara di sekitarnya sudah membeku, membuat Xiang Zi seperti jatuh ke dasar gua es. 3.000 rintangan karma, serangan Luoho. Dalam kepanikan, Xiang Zi mundur beberapa langkah untuk mendapatkan waktu. Tombak di tangannya memancarkan cahaya hijau yang membela hawa dingin yang membungkus tubuhnya. Ia mengerahkan seluruh kekuatan tombaknya dan menahannya di depan tubuh. Dentang, dua pedang bintang dingin surga utara menghantam tombak Luoho. Energi dahsyat menyebar dari titik tumbukan 3 senjata itu. Cahaya hijau dan putih saling beradu, dan dari balik cahaya 5 warna pelat jiok, pemandangan ini terlihat luar biasa indah. Kedua sosok itu tenggelam dalam cahaya yang menyilaukan, tapi bagi Yung Xiao dan Xiang Zi yang sedang bertarung, situasinya jauh dari nyaman. Kedua kekuatan itu menghantam tubuh mereka secara langsung. Yung Xiao tidak sempat menggunakan bentuk Thunderbolt, jadi ia hanya bisa memadatkan pedangnya dalam bentuk padat. Cahaya putih keluar dari tubuhnya, dan sinar bulan perlahan-lahan mengikis kekuatan hijau dan putih yang menekannya. Pembuluh darah di tubuh Xiang Zi mulai menonjol. Tubuhnya sudah berada di ambang batas. Ia dipaksa bertahan dalam keadaan sangat sulit, sementara hawa dingin yang meresap mulai melumpuhkan tubuhnya. "Ah, sialan!" Xiang Zi meraung. Kekuatan pedang Yung Xiao menekannya tanpa henti, seolah ingin menyelesaikan pertarungan ini dalam satu pukulan. "Jangan terlalu sombong. Aku tidak akan membiarkanmu menang seenaknya." Wajah Xiang Zi berkerut. "Pu. Suara-suara ledakan kecil terdengar dari tubuhnya. Otot-ototnya mulai membengkak, dan ekspresinya menjadi mengerikan. Pupil mata Yung Xiao kembali menyempit. Ia bisa merasakan kekuatan pada tombak lawannya meningkat tajam. Dari posisi bertahan yang tertekan, sekarang kekuatan itu mulai membalik keadaan dan memberikan tekanan besar padanya. Apakah ini transformasi iblis Tawu? Tidak, bentuknya berbeda. Ini Wuwu. Yung Xiao memandangi wajah Xiang Zi dengan keterkejutan yang sulit dijelaskan. Dari dalam hatinya, ia bahkan merasakan ketakutan yang menjalar ke seluruh tubuh. Tidak bagus, ini kekuatan garis keturunan. Tekanannya luar biasa kuat. Orang ini juga keturunan naga dan kekuatan darahnya sangat murni. Suara kaget naga hantu terdengar dalam jiwanya. Nada suaranya bergetar. Tidak mungkin. Aku bisa merasakan garis keturunan naga yang sangat kuat. Jangan-jangan dia adalah keturunan langsung generasi pertama dari naga sejati kuno. Yung Xiao terkejut. Itu benar-benar tekanan dari naga. Tidak heran rasanya begitu familiar. Aura itu mirip dengan yang ia rasakan dari mutiara tulang naga, meski keduanya tetap berbeda. Pantas saja Xiang Zi begitu tertarik dengan benda-benda di atas menara mantra. Ternyata dia adalah keturunan naga. Jika ia mendapatkan mutiara tulang naga, manfaatnya pasti luar biasa besar. Yung Xiao tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Kekuatan balasan dari tombak Xiang Zi semakin kuat, bahkan melebihi batas kemampuannya. Ledakan energi yang besar mendorong tubuhnya jatuh dengan keras.
Kedua pedangnya pun terlepas dari genggamannya. Sebuah kekuatan besar menekan tubuhnya dengan hebat, mengguncangnya sampai-sampai ia tidak bisa berubah menjadi petir untuk melarikan diri. Ia hanya bisa terus menyalurkan kekuatan fisiknya untuk melawan tekanan tersebut. Armor iblis langit pun ikut terkondensasi ke dalam tubuh fisiknya. Sayangnya, setelah ki iblis tersebar, baju zirah itu hampir kehilangan spiritualitasnya dan kini hanya mampu menahan beberapa serangan biasa. Akhirnya, Yung Xiao menyemburkan darah dan menatap ke depan dengan wajah ngeri. Ia telah mengaktifkan tubuh fisik tingkat tiran tertinggi, namun tetap saja tidak sanggup menahan kekuatan yang mengerikan itu. Hatinya terguncang hebat. Ia tidak berani mengungkapkan kekuatan tubuh emas abadi di hadapan banyak orang. Jika identitas itu tersebar, ia khawatir bencana besar akan segera menimpanya. Tuan Muda Yun, semua orang yang duduk di kursi perusahaan perdagangan Tianyuan tampak terkejut. Wajah mereka berubah saat melihat ke arah plat enamel dengan penuh kecemasan. Serangan itu sampai bisa memantul dan menyebabkan Yung Xiao terluka parah. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan yang digunakan Xiang Zi. Saat ini, Xiang Zi berdiri sambil memegang tombaknya. Ujung tombak diarahkan ke tanah, sementara aura pembunuh yang tak terlukiskan terus memancar dari tubuhnya. Wajahnya pun berubah-ubah dan di sekujur tubuhnya muncul bayangan iblis samar. Hanya dengan melihatnya saja, orang-orang sudah merasakan getaran yang datang dari dalam jiwa mereka. Yung Xiao bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang dari serikat pedagang pun terdiam. Mereka bahkan tidak berani menatap langsung ke arah bayangan samar itu. Apa barusan itu? Hanya bayangannya saja sudah begitu menakutkan. Kalau sampai dia menampakkan wujud aslinya, apakah kita semua harus sujud di tempat? Glup. Cui Bo menelan ludah dan berkata dengan suara kaget, "Penatua Min, siapa sebenarnya orang ini?" Dan bayangan apa yang muncul di sampingnya? Wajah Penatua Min terlihat kebingungan. Ia bergumam seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kekuatan seperti ini, bahkan aku pun merasa takut. Bayangan ini, sebenarnya apa? Semua orang pun terdiam mendengarnya. Jadi, bahkan Penatua Min sendiri tidak tahu jawabannya. Di saat yang sama, Tang Jie yang sebelumnya tidak sadarkan diri, tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya setajam kilat saat ia melihat ke arah plat nirwana. Wajahnya langsung berubah drastis. Luo Ying yang sedang merawatnya menyadari perubahan itu. Ia mengerutkan kening dan bertanya, "Tang Jie, kenapa? Ada apa?" Tang Ji bergumam pelan, mengucapkan beberapa kata dengan suara rendah yang tidak dapat dipahami oleh siapapun, seolah sedang mengeluh atau merasa tidak puas. Lalu, secara mengejutkan, ia langsung terbang ke udara tanpa sepatah kata pun. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke kejauhan. "Tang Ji," Luo Ying memanggil dengan bingung, tapi tidak mendapat jawaban. Ia hanya bisa melihat bayangan Tang Ji menghilang di balik cakrawala, menuju perkemahan 4 sekte ekstrem. Meski kepergian Tang Jie cukup menarik perhatian, namun saat ini sebagian besar orang masih fokus pada sosok bayangan yang ada di samping Xiang Zi. Hanya sedikit yang menyadari bahwa Tang Jie sudah pergi. Wajah Tang Xin mengeras. Ia mendengus pelan dan berkata, mungkin dia ketakutan dan memilih kabur. Bagaimanapun, dia sudah menjadi makhluk setengah manusia dan setengah iblis. Bisa jadi gambaran ilusi. Pada tubuh Xiang Zi membuatnya makin ketakutan. Tang Xin sendiri tidak yakin dengan ucapannya. Ia hanya menyebutkan hal itu untuk menyindir Tang Jie, dan hal ini membuat Luo Ying sedikit mengerutkan kening. Namun, kenyataannya bayangan di samping Xiang Zi memang terlalu menyeramkan. Ia pun tidak tahu apa sebenarnya bayangan itu, dan hatinya masih diselimuti keterkejutan. Bahkan para seniman bela diri yang ikut, serta dalam turnamen tampak terkejut. Para ahli pada tingkat martial supreme pun memandang dengan ngeri. Yung Xiao, yang berada di atas plat enamel, menjadi orang pertama yang menerima tekanan terbesar. Jika bukan karena kekuatan jiwanya yang sangat kuat, ia pasti sudah tidak mampu menahan guncangan itu. Keturunan naga? Bukankah Luo Qingyun juga keturunan naga? Tapi kenapa perbedaannya sejauh ini? Peluh dingin membasahi tubuh Yung Xiao. Ia segera mengedarkan teknik surgawi ekspansi besar untuk menenangkan jiwanya
dan meredakan rasa takut yang merayapi tubuhnya. Seiring dengan jalannya teknik itu, naga iblis juga perlahan tenang. Dengan suara dalam ia berkata, perbedaan garis keturunan mereka terlalu besar. Mana mungkin bisa dibandingkan? Bayangan yang muncul di samping orang ini tampaknya adalah putra naga. Meskipun bukan naga sejati kuno, dia adalah makhluk tingkat 10 dari zaman kuno. Orang ini kemungkinan adalah keturunan langsung dari makhluk itu. Brengsek! Yung Xiao mengumpat pelan. Itu hanya teknik biasa, tapi tekanan darah naganya luar biasa. Bagaimana bisa kita melawannya? Kekuatan garis keturunannya memang kuat, tapi dia sepertinya tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya, kata naga iblis dengan nada berat. Itulah sebabnya dia hanya bisa melepaskannya, bukan mengarahkannya. Dia tidak benar-benar bisa melukaimu. Aku mengerti. Hanya saja, tetap saja menakutkan rasanya harus menyerang putra naga. Yung Xiao menggertakkan gigi lalu membentuk segel tangan. Dua pedang bintang dingin dari surga utara yang tergeletak di tanah seketika melayang. Di bawah kendalinya, kedua pedang itu naik ke udara, menggantung di atasnya sambil memancarkan hawa dingin yang menusuk, membuat tubuh Yung Xiao merasa lebih hangat dari sebelumnya. Wajah Xiang Zi menggelap. Di dahinya muncul dua tonjolan transparan, seolah-olah sepasang tanduk hendak keluar namun tertahan. Bayangan ilusi putra naga yang sempat terlihat pun kembali menyatu ke dalam tubuhnya, dan tekanan dari bayangan itu mulai menghilang perlahan. Sambil memegang tombaknya, Xiang Zi menatap Yung Xiao dengan dingin. Aku tidak menyangka keadaan ini akan terungkap secepat ini, tapi ini juga menjadi akhir dari turnamen seni bela diri ini. Dia menggenggam tombak lebih erat. Angin kencang bertiup menyertai gerakannya, mengguncang pelat hingga cahaya pertahanan menyala. Yung Xiao merasakan kekuatan besar menghantam wajahnya, sampai-sampai ia sulit berdiri tegak. Semua orang yang menyaksikan dari bawah panggung tampak pucat karena kaget. Ini benar-benar keterlaluan. Hanya dari kekuatan angin saja pelat enamel bisa memicu pertahanan otomatis. Seberapa besar kekuatan fisik Xiang Zi sekarang? Bahkan Li Feiyu dan Chen Feng tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Keduanya mulai bertanya-tanya dalam hati. Jika mereka berada di posisi Yung Xiao, apakah mereka mampu bertahan? Tak satu pun dari mereka punya jawabannya. 3.000 penghalang, tak ternoda oleh debu. Luo Hao, tombak emas ungu. Xiang Zi berseru pelan, lalu mengayunkan tombaknya. Percikan api menyebar di tanah. Bayangan naga hitam muncul di ujung tombak, dan saat tombak diluncurkan, tubuhnya pun ikut melesat, seolah menyatu dengan senjatanya. Cahaya tajam membelah langit dan menutupi seluruh piring giok. Seluruh ruang seolah masuk ke dalam jangkauan serangannya. Wajah Yung Xiao terlihat sangat serius. Meski kondisi Xiang Zi belum mencapai puncak kekuatan martial supreme, dia tidak jauh dari itu. Yung Xiao segera membentuk segel tangan, dan kedua pedangnya pun memancarkan cahaya. Salah satu pedang memancarkan cahaya bintang seperti pelangi yang menyala terang, sementara pedang satunya lagi membawa aliran qi yang menjulang ke langit, menghadirkan sinar seperti fajar yang baru terbit. Di bawah kendalinya, pedang qi dari kedua pedang itu tampak memiliki semangat sendiri. Kekuatan itu menembus tekanan tombak dan mengguncang ruang yang membungkusnya. Energi pedang itu menghancurkan semua batas dan langsung mengarah pada titik benturan. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.